Pemirsa, bulan suci Ramadan identik dengan menu takjil untuk berbuka puasa. Berbagai macam makanan dijual di lokasi-lokasi khusus untuk menjual takjil. Tetapi ada oknum pedagang nakal yang demi meningkatkan daya tarik untuk memperpanjang masa simpan. Mereka pun menggunakan zat berbahaya seperti boraks, formalin hingga zat perwarna. Lantas apa temuan dalam razia makanan yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM? Benarkah masih ada pedagang yang menggunakan zat berbahaya? Lalu seperti apa dampaknya bagi tubuh? Bulan Ramadan tentu banyak sekali makanan yang dijual di pinggir jalan untuk menu takjil atau berbuka puasa. Tetapi, tahukah Anda kalau ada makanan yang mengandung zat kimia yang berbahaya? Aduh, gawat ya! Untuk memantau kandungan isi makanan, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM lakukan sidak makanan buka puasa atau takjil. Salah satunya di Bazar Ben Hill, Jakarta Pusat. Pada sidak kali ini, BPOM bekerja sama dengan pemerintah kota Jakarta Pusat. Tim Garis Batas, reporter Alvin Saputra dan juru kamera Syahrul Hidayat pun ikut dalam sidak yang dilakukan. Saat ini pemirsa, saya langsung bermain ke tempat pengambilan sampel untuk makanan yang berada di Ben Hill ini, tepatnya di stand dari BPOM sendiri. Halo Ibu, selamat siang Ibu. Dari pihak BPOM sendiri ngapain aja nih Bu di lab ini? Kami membawa mobil laboratorium keliling, kemudian untuk sampling dan pengujian ini dilakukan terhadap pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya karena dari bentuk luarnya, dari penglihatan secara kasat mata itu biasanya langsung bisa terlihat seperti itu. Bu, saya boleh dikasih lihat nggak Bu cara step awal sampai akhir pengecekan seperti apa aja Bu? Kami menggunakan rapid test kit. Jadi seperti ini contohnya, ini tes untuk formalin, kemudian ada juga tes untuk boraks, kemudian tes untuk metanyl yellow dan tes kit untuk rodamin B ya, pewarna tekstil. Jadi pertama dilakukan preparasi sampel. Preparasi sampelnya karena makanan ini kan pada saat dia bertemu dengan reaksinya harus sudah hancur. Nanti stepnya apa lagi Bu setelah dimasukkan ke ini? Nah ini jadi ini test kit untuk metanyl yellow ya. Jadi ini reaksinya. Jadi ini yang ditambahkan ke dalam sampel makanan tersebut. Nah ini masih preparasi ya. Nanti dibandingkan dengan kontrol positif. Untuk prosesnya memakan waktu berapa lama nih Bu pengecekan sampel? Hanya 3-5 menit ya. Kalau positif itu berwarna apa berarti Bu? Violet kecoklatan. Bu, yang biasa ditemukan di sini mengandung berbahan apa aja biasanya Bu dari makanan takjil yang berada di Ben Hill ini Bu? Kalau dari hasil kemarin itu ada ternyata positif rodamin B. Jadi ini positif pewarna tekstil ya, jadi menggunakan pewarna yang dilarang ada dalam makanan rodamin. Dan nantinya jika memang makanan tersebut mengandung bahan berbahaya Bu, itu apa yang dilakukan dari BPOM ini Bu untuk kepada pedagang? Jadi kami memberikan edukasi kepada penjual, juga ada masyarakat yang di sini, kemudian kami harus memutus rantainya kan. Nah, jadi kepada pedagang ini sudah diberi edukasi, kemudian ditarik dari tray-nya ya, dari stand jualannya kami tarik, kemudian dimusnahkan bersama. Wah, jadi dalam sidak pada kali ini sebanyak 25 sampel makanan diuji dan ada satu makanan yang mengandung pewarna sintetis. Biasanya bahan berbahaya yang sering ditemukan oleh BPOM yaitu pewarna sintetis, boraks, dan formalin. Untuk apa? Untuk memastikan makanan yang dimakan oleh masyarakat kita, baik menjelang Ramadan, pada saat Ramadan apalagi nanti dekat Idul Fitri, itu semuanya aman. Nah, apa ininya kalau misalnya kita temukan, tentu kita akan lakukan pembinaan kepada para pelaku pasar supaya tidak menjual lagi
Nah, selama ini ada beberapa yang kita dapat dan kita sudah lakukan pembinaan itu. Ya, mudah-mudahan semua kita telah dapatkan. Ingin kita mau pastikan pada masyarakat Indonesia bahwa makanan yang ada dijual di negeri ini, apalagi untuk kepentingan untuk buka puasa, betul-betul sudah sesuai dengan aturan, betul-betul aman, betul-betul damai. Lalu apa dampak dan bahayanya jika ada kandungan zat kimia di makanan yang kita konsumsi? Kaget juga ya bisa ada bahan berbahaya ditaruh di makanan kita, karena kalau kita membuat takjil itu mungkin memang harusnya dilarang pakai itu. Jadi bahan-bahan makanan kita seperti sedikit kandungan gula, kemudian kalau takjil itu kan ada misalnya buah-buahan potong, kemudian jadi es buah gitu kan, atau misalnya lewah kan, tinggal ditambahin kadang-kadang sirup atau kolak. Memang sebaiknya ya tidak ditambahkan itu, karena kenapa? Tambahan formalin atau boraks atau pewarna makanan tentu saja tidak bagus untuk kesehatan kita. Mungkin bisa meningkatkan resiko ke arah kanker, ke arah situ. Kemudian akan mengganggu kesehatan kita juga. Mungkin jangka pendek kita nggak berasa, ya, tapi jangka panjangnya itu resiko penyakitnya ke arah resiko kanker itu yang kita akan lebih takutkan. Mungkin jangka pendeknya kalau terjadi iritasi pada lambungnya mungkin ada mual atau diare. Cuman kadang-kadang itu bisa bikin kita kadang-kadang apakah ini karena infeksi makanan, bakteri, karena makanan yang kurang bersih atau apa ya. Tapi itu kayak gejala umum resiko kalau kita terkena infeksi bakteri yang dari makanan. Masyarakat perlu hati-hati. Kalau untuk pewarna makanan mungkin kalau warnanya terlalu cerah, terlalu kelihatan banget gitu, merah-merah banget, kuning-kuning banget, ya sebaiknya mesti berhati-hati ke arah situ ya, mesti curiga. Kalau misalnya mau yang aman ya mungkin kita bisa mencoba untuk membuat sendiri. Nah, untuk berbuka nggak ada salahnya kita bisa saja berbuka dengan sedikit yang manis saja. Jadi mungkin korma 1-2 buah, atau kita bisa bikin sop buah sendiri, sehingga makanan yang kita konsumsi itu ya kita tahu apa yang kita konsumsi. Masyarakat sebagai konsumen pun merasa dirugikan. Ya sangat dirugikan juga ya, kalau bisa ya jangan pakai bahan yang kayak gitu. Kasihan juga kan masyarakat yang beli, jadi kayak ngerasa dibohongin gitu kan. Saya sih ya merugikan ya buat saya ya, itu kan bisa jadi penyakit. Udah gitu juga ya ada juga sekarang yang banyak keracunan, apalagi buat anak-anak ya. Sangat disayangkan sekali sih ya, soalnya takutnya berbahaya kan, memang sangat berbahaya. Gimana ya, kok bisa gitu sampai harus pakai formalin gitu kan, seharusnya cegah sih oleh pemerintah. Tanggapannya sebagai masyarakat kalau bahan makanan mengandung bahan begitu kan nggak bagus ya buat kesehatan. Ya sangat disayangkan banget kalau memang tidak baik untuk kesehatan mengandung borak, formalin dan sebagainya. Tapi kalau di sini sih aman-aman aja. Tim TV One mengabarkan.